Sayadaw, we will start directly with the question and answer. Ya, kita akan segera mulai dengan sesi tanya jawab. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau ada kesulitan-kesulitan tentang teori meditasi atau praktek meditasi, para yogi bisa langsung menanyakan kepada Yang Mulia Sayadaw Uosada. Dipersilakan. Yogi, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Namo Buddhaya. Thank you for this opportunity. So Sayadaw has explained that the first foundation, the purity of meditation is sila or moral purity. My questions, number one is that mean sila or morality more important than meditation? Okay, and then, I continue? Okay, number two, Sayadaw also explained about someone who just listening the Dhamma and then can get enlightened to achieve Sotapanna. Now, my question second is, if we do only either one, listening to the Dhamma or doing meditations only, which one do you think is more important? Just listening Dhamma without meditation, or just doing meditation without listening to Dhamma? Thank you. I will translate for Sayadaw. Teman yogi, ini ada pertanyaan dari teman yogi kita. Yang pertama adalah, apakah sila demikian penting untuk meditasi? Betul begitu, Dek? Dalam bahasa Indonesia terjemahan saya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah sila itu yang terpenting di antara semua sila sama dipanya, yang paling penting sila? Begitu. Sila dan meditasi mana yang lebih penting? Oke. Ya, baik, pertanyaan adik kita ini, sila dan meditasi mana yang lebih penting? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bisakah hanya mendengarkan Dhamma saja mencapai kesucian, atau meditasi saja mencapai kesucian? Oke. Pertanyaannya? Bisa mencapai kesucian, gitu. Oh, ya. Jadi sudah pertanyaan ini, mana yang lebih bagus? Mendengarkan Dhamma saja tanpa mempraktekkan meditasi, atau mempraktekkan meditasi saja tanpa mendengarkan Dhamma? Oke, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Before you answer to your question, let me explain I think not only my experience, every preacher, every speaker is afraid of a question and answer section. Because there is a Burmese saying, questioner is cowboy, the answerer is bodhisattva. That means even the cowboy's question is still difficult for the bodhisattva. That means the Buddha to be. So I will answer to your question the best of my knowledge. So your first question is which one is more important, sila or meditation? I would say sila. Sila is foundation. And the text, Buddha says, sila is like the ground, Without ground, nothing can exist on the ground. So the ground is first. Samadhi and Panya is later. Samadhi and Panya is like the building, the trees, like that. So without ground,
nothing can exist. We cannot build any building. No trees and other things cannot exist. That is why the most important thing for the not only Buddhist, for the world, that's a human world, Deva world, and Brahma world, for any for any being, these beings must keep precepts. Precept is very important. So without precept, the world will be chaotic. The human will be like animal, just like animal. So the sila maintain our worlds peaceful. The peace is maintained by the precepts. So if we don't care our precept, that makes it we don't care anybody. We don't concern anybody. So I will do whatever I like. That is this kind of human being. We will be this kind of human being. So sila is always control. No. There are a lot of beings exist, not only human beings. Now we are coexist with the animals outside. So we have to take care of the animals. We must have the understanding about others, the lives, others, the not to beyond the line. Sometimes we have line, right? We have the lines not beyond this line. That means that we have to be within this boundary, not beyond that. So these are sila. Sila, if we have a sila, and then we are considered about other beings, not only human beings. So we try to consider about others. If I do this will harm others or not. So, and this kind of mind inspired us to do another good deeds, like merits. So we try to be a good person. First, we don't want to be a bad person. Then we want to be a good person. Then we want to be a better person. Finally, we want to be noble person. So we go step by step. So sila is like a foundation. Then we just go, to put one layer after another, one step after another. Then finally we become enlightened. The enlightened person called noble person. This is for first question. Translate saya dulu ya. Baik, untuk penanya pertama, jawaban Sayadaw adalah sebelum Sayadaw menjawab, Sayadaw akan terlebih dahulu menceritakan atau menjelaskan pengalaman Sayadaw. Sayadaw mengatakan bahwa tidak hanya Sayadaw saja, tetapi guru-guru yang lain itu mencemaskan pada bagian tanya jawab. Karena tadi Sayadaw mengatakan di peribahasa, katakanlah demikian, Myanmar ada yang mengatakan bahwa pertanyaan itu seperti penggembala sapi dan jawaban itu adalah milik bodhisatta. Walaupun seorang bodhisatta pun bisa mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan penggembala sapi. Nah, sekarang Sayadaw akan masuk ke inti pertanyaan. Yang pertama, jawaban Sayadaw adalah sila jauh lebih penting dari yang lainnya karena sila ini merupakan fondasi. Di dalam literatur, Buddha mengatakan bahwa sila itu bagaikan tanah atau landasan. Sedangkan samadhi, samadhi dan panya datang kemudian. Samadhi dan panya itu bisa digambarkan seperti bangunan atau pepohonan. Tanpa landasan atau tanpa tanah, mereka tidak mungkin bisa muncul atau bisa ada. Tidak hanya bagi kaum Buddhis saja, tetapi untuk semuanya di dunia. Semuanya di semesta.
termasuk para manusia, dewa maupun Brahma, mereka semua harus menjalankan sila. Karena tanpa sila ini, dunia kita ini akan menjadi kacau balau. Manusia bisa berperilaku seperti hewan. Sila inilah yang mempertahankan dunia ini ada di dalam suasana kedamaian. Kedamaian dunia ini terbentuk karena sila. Kalau orang tidak memiliki sila, maka dia tidak akan memikirkan atau memandang orang lain. Sila inilah yang menjadi seperti pengendali. Kita di dunia ini berada bersama-sama dengan pihak yang lain, termasuk dengan para hewan. Oleh karena itu, kita juga harus menenggang rasa, harus memahami keberadaan pihak lain. Sebagai manusia, kita memiliki batasan, kita jangan keluar garis batas kita sebagai manusia. Dan garis batas itu adalah sila. Kalau kita bisa memiliki sila yang baik, maka kita memiliki tenggang rasa yang tinggi. Pertama-tama pasti kita akan mempertimbangkan keberadaan pihak lain. Kalau kita memiliki batin atau pikiran seperti ini, maka kita akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih lanjut. Yang pertama-tama, kita tidak mau melakukan keburukan atau kejahatan. Setelah itu kita akan meningkat, kita mau menjadi orang yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita mau menjadi orang mulia. Jadi sila ini bagaikan fondasi atau landasan, kemudian kita secara setahap demi setahap meningkatkan diri, sampai pada akhirnya kita berhasil mencapai pencerahan. The second question is listening the Dhamma and practicing meditation. These two things, which one is more important or which one you should do? We have 3 levels. The first one is Sutta Maya Jnana. Sutta Maya Jnana means learning first. Learning first. And then second one is Cinta Maya Jnana. Based on our learning, our understanding, we try to consider the real meaning. Trying to consider, this is the second. We call that Cinta Maya Jnana. The last one is Bhavana Maya Jnana. That is based on these two things, learning and the deep understanding. That is still like a learning level, not practice level. So based on these two things and then practice. And you see yourself, the mind and matter. Or you experience yourself this Dhamma. Then you come to understand, oh, like that, oh, I see. So you have no doubt about it. Because you clearly, perfectly understand about the Dhamma, especially about yourself, about your own the mind and matter. And then you have no doubt. That is why a person began Sotapanna first area or first noble person. As soon as he or she began a Sotapanna, no doubt. This person has no doubt. So that means understanding perfectly about oneself. So, there is no I, only Nama and Rupa. And at the same time, he or she understands the Dhamma, Buddha's Dhamma, clearly, perfectly. So this person will never return to back Buddhajana level. Because this Sotapanna understands the Dhamma perfectly.
So, if we want to do something, we must understand manual, right? Manual or instruction. How to do that, and this instruction will tell you how to do, how to start, how to stop, how to construct something like that. So you must learn the instruction until you perfectly understand it. So this is first level. We call that Suttamaya. So you can get this knowledge from teacher in the class, right? Sometimes by reading from the book, sometimes by listening from the tape. So you can get from the class, from the book, and then from the tape. So this is a first level. We call that Suttamaya Jnana. That means that you must be endowed with the necessary knowledge, background knowledge. Second, you listen or you keep reading, you keep listening, you keep reading, you keep taking the classes, and then you have more and more and more knowledge. You understand more and more about this, and then you will compare this one to this one, that one to another one, so you have more and more understanding. So this understanding is a second level. You can think about many things. That's the second. Based on learning level, based on thinking level, and then now practical level. We call that Bhavanamaya Jnana. This level, you practice yourself, you take time. Finally, you perfectly understand. This understanding is called enlightenment. Enlightenment. So we have a different IQ, different understanding, different knowledge. Some people, this is a class. Maybe some of you understand just one sentence. Some of you understand maybe a little more explanation. Some of you don't understand even though I finished my answer. So you have different level. That is why some people have fulfilled perfections in the previous lives. So they can understand the on the spot. As soon as Buddha explains short answer, they already understand. Because they have fulfilled parami in the previous lives. Some people understand, but they need to practice meditation after they understand it. Like a Panchavaggi, the first 5 monks, Kondanya become Sotapanna at the end of the Dhamma. But all other monks needed to practice meditation. So even though, the same Dhamma, the same preacher, the same Dhamma, but only one person became enlightened, became Sotapanna. All the other 4 monks needed to practice meditation because they have different parami. Different parami. So, more important thing is first, learning. And only when you perfectly understand the instruction can you practice the meditation. Menjawab pertanyaan adik Yogi yang kedua, saya menjelaskan bahwa kita ini mempunyai 3 tingkatan atau 3 tahapan. Yang pertama adalah Suttamaya Jnana, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang didapat dengan terlebih dahulu belajar. Kemudian yang kedua adalah Cintamaya Jnana, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari belajar lebih lanjut. Belajar lebih lanjut berusaha untuk memahami apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah Bhavanamaya Jnana, yaitu setelah belajar kemudian
tahap kedua mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dari pelajaran yang pertama, lalu dia mempraktekkan dari apa yang sudah dipelajari dan sudah dipahami tersebut. Dengan cara itu, Anda bisa melihat oleh diri Anda sendiri adanya batin dan jasmani ini. Tahu tentang dhamma dengan benar. Pengetahuan yang ketiga adalah seperti itu. Ya. Jadi pertama-tama Anda harus mengetahui untuk diri Anda sendiri tentang adanya batin dan jasmani ini. Dengan cara itu orang bisa mencapai tataran sotapanna. Setelah itu orang tersebut pasti sudah tidak memiliki keraguan-raguan lagi. Karena dia tahu betul tentang aku ini. Bahwa sesungguhnya tidak ada aku, hanya ada batin dan perpaduan batin dan jasmani saja. Pada saat itu orang tersebut betul-betul memahami Buddha Dhamma. Dia bukan lagi seorang putujana, karena orang itu sungguh-sungguh dengan sempurna telah memahami Dhamma. Kemudian Sayadaw menjelaskan lebih lanjut. Misalnya kita mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Pertama-tama kita harus memahami manual atau buku petunjuknya. Di mana di situ tertera bagaimana kita harus mengerjakannya atau memulainya. Jadi pertama-tama kita harus terlebih dahulu belajar sampai kita betul-betul paham. Ini adalah Sutta Maya Nyana. Kemudian pengetahuan ini bisa kita peroleh dari seorang guru ataupun kita bisa peroleh dari membaca buku ataupun mendengarkan tape. Ini adalah pengetahuan yang pertama, yaitu Sutta Maya Nyana. Kita sungguh memerlukan latar belakang pengetahuan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tetap berlanjut membaca, mendengarkan agar kita memiliki pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Kita bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Kita menjadi lebih memahami, lebih tahu atau lebih memahami. Ini adalah pengetahuan yang kedua, yaitu cinta maya nyana. Sesudah itu Anda bisa merenungkan, memikirkan lebih banyak hal. Kemudian Anda mempraktekkan sendiri, yaitu bawana maya nyana. Sampai akhirnya Anda sempurna mempraktekkan, memiliki pengetahuan yang sempurna, Anda mencapai pencerahan. Sungguh berbeda antara kecerdasan dan sungguh berbeda antara kecerdasan seseorang dan pengetahuannya. Beberapa mungkin hanya satu kalimat saja dia sudah memahami, tetapi beberapa perlu penjelasan yang lebih lanjut. Tetapi ada pula walaupun Sayadaw sudah selesai menjelaskan, tetap tidak bisa menangkap penjelasan yang Sayadaw berikan. Ini semua karena bergantung dari kesempurnaan yang sudah dipenuhi orang-orang tersebut dalam kehidupannya, dalam kehidupan lampaunya. Ada yang langsung di tempat bisa memahami apa yang Buddha jelaskan. Beberapa perlu waktu, beberapa sudah tahu tetapi perlu waktu untuk praktek terlebih dahulu. Sayadaw memberikan contoh dengan Pancawagya Bhikkhu. Pada waktu itu hanya yang Arya Bante Kondanya saja yang tepat pada saat itu mampu mencapai pencerahan. Yang lainnya membutuhkan waktu untuk praktek terlebih dahulu. Sayadaw menekankan di sini dhammanya sama, gurunya sama, tetapi pada saat itu hanya satu saja yang berhasil mencapai pencerahan. 4 yang lainnya memerlukan waktu terlebih dahulu untuk praktek. Ini adalah karena kesempurnaan atau parami mereka yang berbeda. Jadi
Yang pertama-tama kita terlebih dahulu harus belajar, kemudian kita menguasai atau tahu dengan sempurna materi pelajaran tersebut, baru kemudian kita mempraktekkan meditasi. Ya, baik, begitu jawaban untuk penanya pertama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, ya silakan. Nama budaya saya dok. Let me use bahasa for my question. Pertanyaan saya adalah mengenai perhatian penuh pada kegiatan sehari-hari. Kalau saya tidak salah persepsi, kita harus melakukan sesuatu dengan perlahan gitu ya. Tetapi kita ini kan orang awam yang mungkin bekerja, berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi kita mungkin nggak bisa perlahan, seperti contoh saya mungkin menaiki tangga dengan perlahan sekali, kemudian saya pada saat antri makan mungkin di kantor juga perlahan sekali, itu kan sepertinya tidak bisa ya. Makanya saya minta tips atau trik bagaimana sih untuk menjaga kesadaran penuh dalam kegiatan sehari-hari supaya kita bisa menjalankan itu dengan baik. Terima kasih. Sayadaw, our Yugi would like to have your tips how to keep mindfulness in daily activities, Sayadaw. Ya. Begitu ya, pertanyaannya langsung, tidak usah pakai kembangan ya, langsung menuju pertanyaan. Ya. How to keep mindfulness in daily life, daily activity, is at the retreat or in daily life outside? First, he mentioned in this retreat side, or like retreat. going down like that, and then later on how to put it in our daily life, because he mentioned that he is still a Putujana, have contact with. I hope you understand how to get mindfulness and at the retreat. So whatever you do, you try to be mindful or mindful. That means just pay attention to what you are doing. So certain time, so that you pay attention to the rising, falling, or other secondary object. And the walking time, so you mostly pay attention to the movement of the foot. The other times and all other small activities, you keep watching what you are doing. So that is the mindfulness and the meditation retreat. Daily life, out of meditation, this is not like mindfulness in daily life is different from that at the retreat. Let's say this is not like a meditation. Mostly, whatever you do, first you must focus your mind on what you are doing. Even you are driving, you must be careful. Careful means you are paying attention, right? And the cars in front of you, the cars beside, and the cars behind. So you are mindful of these cars. So you pay attention to these cars because you don't want to have any accident. And also, and other the jobs, you do not do without paying attention to it. Sometimes they are doing and here, but mind is going there. That is very dangerous for the people, especially those who are dealing with the heavy machine. I have one experience. He is cutting the grass with the machine. Machine is the blades are very sharp. The machine is running like that. So just put the grass like that for the cattle, for the cows. So the blades are running like that. So he was putting into this area. So just taking this side and putting that side, taking this side, putting that side. So he just looking that. Not looking this side. This side is a machine. So this blade cutting like that up to here.
So he lost his hand up to here because he did not pay attention to the machine. See, the mindfulness is how important the daily mindfulness that makes pay attention what you are doing. But this is not meditation, but still important. So in daily life, be mindful of what you are doing so that you can avoid any mistakes, you can avoid any accidents. So this habit is good for real meditation. You bring this experience to the meditation. Let's say if you practice meditation every day in the morning, so you can focus your mind on the present object, rising, falling, or breathing. So that is called the daily practice, not mindfulness and the daily life. But we still call the mindfulness in daily life. So before you go to work, or maybe before you go to sleep, you may do meditation 15 minutes or 30 minutes. That is the real meditation. But at work, you must pay attention to what you are doing. That is mindfulness. Ya, untuk adik penanya Yogi, mudah-mudahan terjemahan saya kepada Sayadaw memenuhi sasaran ya. Sayadaw mengatakan, diharapkan Anda semua memahami bagaimana atau apa yang dimaksudkan dengan perhatian penuh pada saat kita melakukan retret ini. Ketika yang dimaksudkan adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus berperhatian penuh, yaitu harus betul-betul menaruh perhatian atau memperhatikan apa yang kita kerjakan. Pada waktu kita meditasi duduk, maka kita harus berperhatian penuh pada gerakan kembung dan kembisnya perut sebagai objek utama. Kemudian objek kedua adalah juga memperhatikan pada objek yang kedua. Kemudian pada waktu meditasi jalan, kita harus berperhatian penuh mengamati pada langkah kaki kita. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kita harus tetap mengamati apa yang kita kerjakan. Di dalam kehidupan sehari-hari, di luar kita melakukan meditasi, perhatian penuh ini berbeda dengan pada saat kita melakukan retret. Perhatian penuh ini bukanlah perhatian penuh yang diperlukan pada saat kita bermeditasi. Perhatian penuh itu adalah kita harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Saya mengambil contoh, misalnya kita mengemudikan mobil, maka kita harus berhati-hati. Kita harus betul-betul memperhatikan atau ini pay attention terhadap mobil-mobil yang lain, karena kita tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ya, demikian pula untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu tanpa memperhatikan pekerjaan kita itu. Misalnya kita bekerja di sini, tetapi batin atau pikiran kita berada di tempat lain. Sayadaw mengatakan ini terutama untuk mereka yang bekerja pekerjaannya berhubungan dengan mesin-mesin. Sayadaw menceritakan satu pengalaman yang pernah Sayadaw jumpai, yaitu mereka yang memotong rumput, ya. Mengambil dari satu tempat kemudian meletakkan di alat mesin tersebut. Alat pemotong mesin ini pisaunya itu sangat tajam. Pada satu ketika dia hanya sekedar mengambil dari satu tempat tanpa memperhatikan pada alat pemotong rumput tersebut. Akhirnya orang tersebut tangannya itu terpotong dari jari-jari sampai hampir ke sikunya. Karena ini kenapa? Karena dia sama sekali tidak memperhatikan pada mesin pemotong rumput itu. Ya. Memang itu bukan meditasi, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memiliki perhatian penuh
agar kita terhindar dari melakukan kesalahan-kesalahan. Dan latihan itu sangat baik atau sangat mendukung untuk praktek meditasi kita. Jika kita sudah mempraktekkan meditasi setiap hari, misalnya di setiap pagi kita mengamati gerakan kembung dan kempisnya perut atau mengamati pernafasan kita. Ini adalah praktek sehari-hari. Ya, walaupun demikian kita tetap menyebutnya sebagai berperhatian penuh. Saya itu mengatakan misalnya setiap hari di pagi hari atau di malam hari sebelum istirahat kita lakukan selama 15 menit atau 30 menit. Kemudian pada saat kita bekerja kita juga harus selalu memberikan perhatian penuh terhadap apa yang kita kerjakan. Itu adalah yang dimaksudkan dengan berperhatian penuh. Baik, kira-kira. So, answer is not finished yet. Oh, see. If you are at home, you don't need to be in a hurry, like a laundry time, like a cleaning the floor. If you have this kind of time, then you can do mindfully. So, if you have laundry, you just put the clothes into the machine, and then you can do slowly. Mindfully. If you clean the floor, you can do mindfully. Or if you put things back like a box, other things into their own place, then you can do mindfully. So, if you're doing something at home, if you are not in a rush, then you can do the mindfully. That is not exactly the meditation at the retreat, but still doing a partially mindfulness meditation, because you just pay attention, cleaning the floor, 1 and 2 and 3 and 4. So even counting is one of the mindfulness meditation. Baik, saya itu melanjutkan penjelasan beliau. Ketika Anda berada di rumah dan pada saat itu Anda tidak sedang tergesa-gesa. Misalnya ketika Anda mau mencuci atau mau membersihkan lantai, Anda bisa melakukannya dengan berperhatian penuh. Misalnya ketika Anda mau memasukkan cucian ke dalam mesin cuci, Anda bisa melakukannya dengan berperhatian penuh. Demikian juga ketika Anda mau membersihkan lantai, Anda bisa melakukannya dengan berperhatian penuh. Juga ketika Anda akan mengembalikan barang-barang ke tempatnya, Anda bisa melakukannya dengan berperhatian penuh. Jadi sekali lagi ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda tidak sedang tergesa-gesa, Anda bisa melakukannya dengan berperhatian penuh. Tentu perhatian penuh ini bukan seperti apa yang kita lakukan pada waktu kita menjalankan retret meditasi. Tetapi ini tetap dinilai seperti sedikit berperhatian penuh. Terutama misalnya ketika membersihkan lantai, misalnya bisa dengan menghitung 1, 2, 3 demikian, ini tetap dinilai sebagai latihan berperhatian penuh. Untuk adik Yuki yang bertanya, kira-kira sasarannya di situ nggak terjemahan saya? Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Oh ya, Mas Sigit, tolong yang belakang di tengah Mas Sigit. Selamat pagi, saya Daun, nama budaya. Ini pertanyaan saya ada berhubungan dengan pertanyaan pertama dan jawaban pertanyaan pertama ya. Requirement meditasi yang pertama adalah sila. Kita harus memiliki purity of sila. Bagaimana dengan kilesa ya atau kekotoran batin? Terkadang muncul penyesalan, regret, kesedihan atau keserakahan gitu.
Dan berdasarkan jawaban atas pertanyaan pertama tadi, saya Dao sempat menyinggung mengenai nama dan rupa. Apakah untuk menghilangkan kekotoran batin itu kita harus tahu itu pengetahuan nama dan rupa? Apakah benar itu, mohon dikonfirmasi, dan kalau salah tolong dijelaskan lagi, dan mohon kalau berkenan saya Dao menjelaskan sedikit nama dan rupa itu. Terima kasih. Saido, I try to translate in bahasa English, in English, Saido. Since she understand English, so if I translate wrongly, miss to what she meant, so she can correct me, Saido. Saya akan coba translate pertanyaan adik. Nanti kalau belum menjawab sasaran yang adik mau tanya, tolong bisa di itu ya. Saido, she would like to know, Saido, is sila is the pre-requirement for a meditator, like that, Saido. And how about kilesa, Saido? Because sometimes there is regret, remorse, and then sadness, like that, Saido. And she would like to know, Saido, this is because it is still a connection with the first questioner, Saido. She would like to know, Saido, in order to be able to get rid of the kilesa, should we first understand the nama rupa, Saido? Should we first understand the nama rupa? Yeah, that's her question. Kira-kira begitu, adik? Ya, betul. Okay. Sila controls the verbal action and the physical action, 2 actions. We have 3 actions: physical action, verbal action, and mental action. Body, speech, and mind. So if we keep sila, this sila can control wrong body action and wrong speech, not mind. Not mine. So, there are 2 ways to take precepts. Just I mentioned about Angulimala. Sometimes we have a chance to take precepts from the monks, like formal. This is a form, we call the formal. Sometimes we don't have a chance to take the precept from the monks or from the Buddha statue, but you still have a chance. I will not do that. Okay. No, I will not kill. I will not steal. I will not make a sexual misconduct. I will not tell a lie. I will not, the drinks and drugs. I will not use the drugs. So you just make a determination yourself. So, and if you can make that, then your sila is complete. Sila is complete. So from that moment, and your mind will be free from remorse. Free from remorse. As long as you do not take the precepts, you may have remorse. I don't have sila. My sila is broken. That is one thing. So this may make you worry or make your mind restless. So after you have taken the precepts, whether or not let's say from the monk or by yourself, then your mind is free from the remorse. Then on, and after that, your mind become calm and serene and tranquil. Then you can continue the practice, meditation practice. That's one thing. Another thing is, when you correct yourself, if you have done something wrong, I will not do that again. So your determination must be strong. At the same time, you forget that part. You forget the time, let's say the past, your past life, past time. You forget that, totally ignore that side, but try to be a good person from now on. From now on.
I will be a good person, I will do more merits. Then you try to be a good person, a better person, finally a noble person. So you need to ignore your mistakes. If you remember your mistakes, wrongdoing again and again, that will be, your akusala will increase more and more and more. Yeah, more and more. That is why you ignore these mistakes. But from this moment to from now on, then you do good things, you change your attitude, and then you keep more precepts. So you will remember only good things. This remembering make your merits more and more. You become happy and happy. So this happiness can make your mind calm and serene. From this level to to future, you can do meditation easily. So if you do meditation, maybe tranquility meditation or maybe insight meditation, and you can make your mind calm and serene and more stable. So doing meditation, any kind of meditation, can make your mind stable and calm. So first, sila, and then second, the meditation. You got it? Okay. Baik, saya menjelaskan bahwa sila ini mengawasi atau mengendalikan ucapan dan perbuatan badan jasmani kita. Kita mempunyai 3 saluran perbuatan, yaitu melalui ucapan, kemudian badan jasmani, dan juga melalui pikiran kita. Ketika kita menjalankan sila, maka sila ini bisa mengendalikan perbuatan kita yang melalui ucapan dan badan jasmani, tetapi tidak bisa mengendalikan yang melalui pikiran kita. Saya menjelaskan ada 2 cara untuk mengambil atau menjalankan sila. Seperti yang saya terangkan kemarin tentang contoh Bante Anggulimala. Kadangkala kita bisa mengambil sila langsung dari seorang biku ataupun di hadapan rupang Buddha. Bisa juga kita lakukan dengan membuat tekad sendiri. Misalnya, saya bertekad tidak melakukan hal itu lagi. Misalnya saya bertekad tidak melakukan pembunuhan lagi. Saya bertekad tidak melakukan pencurian. Saya bertekad tidak melakukan perzinahan. Saya bertekad tidak melakukan kebohongan. Saya bertekad tidak bermabuk-mabukan. Kita hanya membuat tekad oleh diri kita sendiri. Ini saya mengatakan mengambil sila bisa dilakukan dengan cara itu. Ketika kita sudah mengambil sila, maka dari saat itu, dari saat sejak kita mengambil sila atau kita bertekad sendiri, maka batin atau pikiran kita ini bisa terbebas dari rasa penyesalan. Selama kita tidak mengambil sila, kita tidak mempunyai sila, maka kita bisa saja merasa cemas atau merasa gelisah. Tetapi setelah kita mengambil sila, ya, baik melalui seorang biku atau kita bertekad sendiri, maka mulai sejak saat itu kita bebas dari rasa penyesalan. Batin atau pikiran kita menjadi tenang, damai. Sehingga kita bisa melanjutkan praktek meditasi kita. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang lainnya adalah pada saat kita telah memperbaiki atau mengoreksi diri kita sendiri dengan bertekad bahwa kita tidak akan melakukan hal itu lagi, maka pada saat itu kita harus punya kemantapan. Ya, dari sejak kita membuat tekad itu, kita berusaha untuk melupakan
kejadian-kejadian di masa lampau. Kita tidak akan mencampur adukan lagi kejadian di masa lampau itu. Kita membuat tekad bahwa sejak dari sekarang kita mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik, dan akhirnya menjadi orang mulia. Jika kita mengingat terus-menerus akan kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, maka ini akan membuat aku salah kita menjadi bertambah dan bertambah. Oleh karena itu, dari saat kita membuat tekad, kita harus selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Kita harus mengubah sikap kita. Kita harus tetap selalu menjaga sila kita. Jika kita hanya mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, maka ini akan membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih bahagia. Dengan merasa bahagia, batin atau pikiran kita ini akan menjadi tenang dan damai. Sehingga kelak akan lebih mudah bagi kita untuk mempraktekkan meditasi. Kita bisa saja mempraktekkan meditasi samatha atau ketenangan, ataupun meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang. Dengan mempraktekkan meditasi, maka batin atau pikiran kita ini akan menjadi tenang. Dengan mempraktekkan meditasi akan menjadikan batin atau pikiran kita ini kokoh. Jadi yang pertama-tama kita harus mempunyai sila, kemudian yang kedua kita mempraktekkan meditasi. Baik, mungkin ada penanya lain. Baik, ini penanya yang terakhir ya, saya lihat jam. Sayadaw, this is the last one, Sayadaw, ya, oke. Pagi Sayadaw, Namo Buddhaya. Saya pengen tanya, mana lebih powerful, baca parita atau meditasi? Lalu kalau meditasi sambil baca parita itu boleh nggak? Lalu terakhir meditasi di mobil atau di pesawat? Itu aja. Sebentar, saya ulang. Ini pertanyaan terakhir kali 3. Last person but with 3 questions, Sayadaw. Jadi yang pertama, which one is more powerful, parita chanting or meditation? Yeah, the first one. And one by one or directly to the... Parita chanting or meditation? Yeah, which one is more powerful, Sayadaw? Powerful what? Untuk... Okay. Meditation is the highest practice in Buddhism, the highest practice. So if you, the mostly people cannot practice in meditation because it's difficult. But chanting is easier than doing meditation. So almost everybody can do chanting. Chanting is like the first level, only we call that primary level. Meditation is advanced level, like a PhD level. So high, so different. But I don't want to say that the chanting has no benefit. But if you keep doing that, and then let's say daily chanting, some people chant very long, and we ourselves almost 1 hour for 50 minutes chanting in the morning at our center. So when we do chanting, our mind become peaceful, mind, and also thinking about the sutta about itself. So we got the understanding. From this understanding, this understanding can help us get more the more understanding. Understanding. They can support the meditation understanding. Not the waste. But chanting alone is not that powerful. But contemplate on that. Contemplate on that chanting. The voices are going, one after another. Our mind is also changing. So
we try to see this impermanent nature, one after another. If you can contemplate on the chanting like this is a part of meditation, But not chanting alone. Chanting alone is not powerful yet, but meditation is more powerful, also more difficult. Okay, I will first translate, Sayadaw ya. Jadi Sayadaw menjawab bahwa meditasi ini dalam paham Buddhis adalah praktek yang tertinggi. Sayadaw menjelaskan bahwa tidak semua orang mampu mempraktekkan meditasi, sedangkan untuk chanting itu jauh lebih mudah. Jadi Sayadaw mengatakan, katakanlah chanting ini sebagai level yang pertama, atau katakanlah seperti dasar begitu ya, sedangkan meditasi adalah pada level atau tingkatan yang lebih tinggi. Tapi Sayadaw sekali lagi menekankan bahwa Sayadaw tidak mengatakan bahwa membaca parita atau chanting itu tidak bermanfaat. Sayadaw mengatakan ada orang-orang yang membaca parita atau chanting ini untuk waktu yang lama. Sayadaw sendiri mengatakan bahwa di wihara Sayadaw chanting selama 15 menit. Ada yang sampai 1 jam. Dan ketika orang itu chanting, membacakan parita, batin atau pikirannya itu bisa merasa damai. Ya. Kemudian kalau orang yang membaca parita itu, kemudian dia bisa memahami isinya, maka dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Dan pemahaman yang lebih mendalam ini akan menjadi pendukung, akan mensupport dia untuk praktek selanjutnya. Jadi kalau dia hanya sekedar membaca saja, memang itu kurang bermanfaat. Tetapi kalau dia merenungkan terhadap apa yang dibacakan, itu akan menjadikan batin atau pikirannya berubah. Apalagi ketika dia membacakan parita ini, dia bisa melihat bahwa ini satu kata muncul kemudian lenyap, muncul kata yang baru lagi, lenyap, muncul kata yang baru lagi. Jadi pada saat itu dia berusaha untuk melihat sifat alami dari segala sesuatu, yaitu muncul dan lenyap. Maka pada saat itu berarti sudah seperti praktek meditasi. Ya. Oke, yang kedua apa, Mei? Oh ya, berarti waktu meditasi baca parita ya. And the second one, Sayadaw, she would like to know while doing the sitting meditation, also chanting parita inside Sayadaw. Sitting, but like maybe recalling Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampano. How about it, Sayadaw? Sitting and recalling the Sutta or Kata. Let me clear. Is it okay to record the parita and while doing meditation, sitting meditation? Yeah. Oh, okay. Recalling is not meditation. Recalling is recalling. Meditation means our mind must be on the present object. Let's say if you do samatha meditation or tranquility meditation, your mind must be on the present object. Let's say breathing meditation. If you do breathing meditation, your mind must be always here, just watching in and out all the time. That's the tranquility meditation. If you do vipassana meditation and then you note the present object, that means the prominent object. So we try to see the mind and matter, especially the arising and disappearing of the mind and matter, trying to understand the characteristics of mind and matter. So the concentration power must be strong so that we can see their characteristics, or especially arising and disappearing. We call that the Udayapaya Jnana, the knowledge of arising and disappearing of them, all the phenomena. So if you recall the parita or any sutra when you are doing sitting meditation, and this cannot be called meditation. This can be called recalling only, or chanting in your mind.
Ya, jadi Sayadaw mengatakan bahwa waktu meditasi sambil membacakan parita ya, membaca atau mengingat itu bukan meditasi. Yang dimaksudkan dengan meditasi adalah batin atau pikiran kita harus berada pada objek tepat pada saat itu. Misalnya ketika kita mempraktekkan meditasi samatha, maka batin atau pikiran kita harus ada pada objek yang sudah dipilih. Misalnya ketika kita menggunakan anapana, maka batin atau pikiran kita harus selalu berada pada masuk dan keluarnya nafas. Ketika kita mempraktekkan meditasi vipassana, maka kita harus bersama objek yang ada tepat pada saat ini, objek yang menonjol tepat pada saat ini. Ya, pada waktu kita mempraktekkan meditasi, terutama ini kita mau melihat sifat atau ciri-ciri dari batin dan jasmani kita. Kemudian dengan bisa melihat ciri-ciri batin dan jasmani ini hanya bisa didapat kalau kita sudah memiliki konsentrasi yang cukup memadai. Kita bisa melihat sifat sejati dari nama dan rupa ini, yaitu mereka sesungguhnya hanya muncul kemudian lenyap, muncul lenyap, atau disebut dengan udaya baya nyana. Sedangkan mengingat atau merenungkan sutta pada saat meditasi itu hanya sekedar renungan saja. Ya. And then the third one, Sayadaw, how about meditation while driving, Sayadaw? Yeah. I think this question already answered. When you are driving, and the freeway especially, you must be very careful what you are doing. So this time I don't want to call the meditation, but I want to say the attention. Attention is very important. Just pay attention what you are doing. But this country, people don't much pay attention to the driving because they are talking on the phone without wearing the seat belt. In the United States, if the driver is talking on the phone or without a seat belt, and this person will be fined, I think more than now $300. So we must be very careful. Because there are a lot of accidents because of this phone, the phone telling. When you drive, you just prepare for yourself. I will not think about other things. I will be focused on my driving. Sometimes you are driving but thinking about something. Then your mind's out, not with you. Then even though you open your eyes, you don't see the object in front of you. Because to arise seeing consciousness, we need, there are four conditions. One is good eyes. The other one is object in front of you. And number 3 is the light. The light. If we don't have a light, we can't see the objects. Number 4 is attention. So even though the other conditions are complete, you have eyes, there are objects around you, there are lights, but if you don't pay attention to the object, then you don't see the object. Sometimes you are too close to the other car, very close, and then you may press brake. That means you don't pay attention, you are driving. See? If you miss your attention, sometimes less than maybe 2 seconds. But this, within 2 seconds, can hit other car. Oh, yes. Then you can do that. Yes. If you are not driving, you can do the meditation, the samatha meditation or vipassana meditation. Yes, you can do that. Baik, saya akan menjawab
tentang bagaimana mengemudi dan meditasi. Tapi ini sepertinya saya ada miskomunikasi ini ya. Baik, saya jawab terjemahkan terlebih dahulu. Saido mengatakan ketika kita mengemudikan mobil, terutama di jalan raya, kita harus sangat berhati-hati. Saido tidak akan mengatakan bahwa ini sebagai meditasi, tetapi Saido mengatakan ini sebagai perhatian saja terhadap apa yang kita lakukan. Saido berbicara melihat pengalaman beliau di sini, bahwa orang mengemudi sambil berbicara di telepon, kemudian tidak mengenakan sabuk pengaman. Saido mengatakan kalau ini di Amerika bisa didenda lebih dari $300 ini. Banyak sekali terjadi kecelakaan karena orang sambil mengemudi sambil menelpon. Kemudian Saido mengatakan ketika kita akan mengemudikan mobil, terlebih dahulu kita harus menyiapkan diri kita sendiri bahwa pada waktu mengemudi kita tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Kadangkala ketika kita sedang mengemudi, pikiran kita ini berada di tempat lain. Walaupun mata kita terbuka, tapi kita tidak bisa melihat yang lainnya. Oleh karena itu, Saido menjelaskan bahwa untuk bisa melihat, kita itu harus mempunyai kesadaran melihat. Untuk bisa melihat, Saido menjelaskan secara lengkap, tadi ada 4 hal yang perlu kita miliki, yaitu 1, mata yang baik, kemudian yang kedua, adanya objek, yang ketiga, adanya cahaya, kemudian yang keempat adalah adanya perhatian. Jika keempat hal ini terpenuhi, maka kita bisa melihat. Tetapi misalnya tidak ada perhatian, maka pada waktu itu kita tidak bisa melihat objek itu. Ya. Jadi misalnya ketika mengemudi, ada mobil lain sudah sangat dekat dengan kita, sehingga kita harus menginjak rem begitu. Di sini berarti kita kekurangan perhatian. Pada waktu kita mengemudi, bahkan kurang dari 2 detik saja bisa mengakibatkan kita membentur pada kendaraan lain. Ya. Nah, ini ternyata sepertinya penanya itu yang ditanyakan adalah kalau kita di mobil sebagai penumpang mestinya ya, yang ditanyakan bukan sebagai pengemudi tapi sebagai penumpang. Saido menjawab tentu saja kalau sebagai penumpang tidak mengemudi, Anda bisa melakukan meditasi, apakah itu meditasi samatha ataupun meditasi vipassana. Ya, baik, demikian sesi tanya jawab kita bersama Yang Mulia Saido U Osada. Sekarang sebagai ungkapan terima kasih, marilah kita bersama-sama bernamaskara 3 kali.